Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing telah tiba di kebun obat, dan wajahnya pucat, memegang Nangong Ruksue, terbang dari langit ke Tang Xinying. Setelah Sen Subing memelototi Lu Yi, dia membungkuk kepada Tang Xinying dan berkata, "Kepala, Anda pasti mengerti seluk-beluk masalah ini. Tolong lakukan keadilan untuk murid-murid saya yang sudah meninggal," ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, di Merit Medicine Garden penuh dengan bau darah. "Subing, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan adil," ucap dari Tang Xinying. Setelah Tang Xinying selesai berbicara, wajahnya yang menakjubkan membeku, melihat kembali ke pria paruh baya yang mengenakan jubah disiplin, dan berkata, "Han Diaken, Anda bertanggung jawab atas aula disiplin, Anda harus sangat jelas bahwa murid lain tidak diizinkan memasuki taman obat di bawah yurisdiksi setiap penatua. Dan 89 murid di bawah 4 penatua tidak hanya menerobos, tetapi juga mengalahkan orang terlebih dahulu, dan kemudian membunuh mereka. Kematian Song Hong dan 136 orang lainnya. Seluruh penyebabnya adalah kesalahan para murid dari para tetua keempat. Menurut aturan sekte, Anda harus memberi tahu kepala ini apa yang harus dilakukan," ucap dari Tang Xinying. "Bawahan patuh," ucap dari Han Yong dengan hormat menerima perintah itu. Lu Yi, yang berada di sampingnya, mengangguk tanpa suara ke arahnya. Han Yong memahaminya, mengambil beberapa langkah, datang ke Tang Xinying, berbalik dan melihat semua tetua dan murid. Ekspresi Han Yong serius, dan suara lang-lang berlama-lama di langit di atas taman obat berjasa untuk waktu yang lama. Semua orang, menurut apa yang dikatakan kepala eksekutif, para murid dari 4 tetua yang menembak orang sampai mati harus dieksekusi. Peserta, harus ditiadakan, dan diusir dari pintu guru, ucap dari Han Yong. Kata-kata itu, para tetua merasa bahwa itu benar, tampaknya para murid di bawah 4 tetua akan dihukum sangat berat. Tentu saja, Tang Xinying, Sen Subing, dan penatua kelima Chen Shuiyue juga berpikir demikian. Di antara semua tetua, hanya tetua keempat Lu Yi, yang memiliki ekspresi sangat tenang, dan matanya yang keruh menunjukkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dan 89 murid di belakang Lu Yi semuanya pucat, dengan ketakutan tertulis di wajah mereka, dan ada keputusasaan dan keengganan di mata mereka. Namun, apa yang dikatakan Han Yong selanjutnya membuat Tang Xinying, Sen Subing, dan tetua kelima sangat marah, terutama Sen Subing. "Uhuk-uhuk," Han Yong terbatuk ringan, membalikkan kata-katanya, ekspresinya menjadi serius. Dengan tatapan adil dan tegas, dia berkata dengan keras. "Diaken ini adalah kepala diaken dari Aula Sila, oleh karena itu, diaken ini kita harus benar-benar tidak memihak." Kepala Kai berkata bahwa 89 murid di bawah tetua 4 tidak hanya membobol kebun obat untuk perbuatan baik, tetapi juga memukuli orang terlebih dahulu, lalu membunuh Song Hong dan 136 orang lainnya. Diaken ini tidak setuju dengan pernyataan ini. Mereka datang ke taman obat, tetapi hanya tinggal di luar taman. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa mereka memasuki lembah. Karena itu tidak dapat dianggap sebagai terobosan, maka mereka tidak bersalah, ucap dari Diaken Han. Mendengar kata-kata itu, Sen Subing menunjuk dan memelototi Han Yong. "Diaken Han, Anda yang berdebat, siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah adik laki-laki Lu Yi, Anda terang-terangan mendukung dan menutupi kesalahannya," ucap dari Sen Subing marah. Pada saat ini, Chen Shuiyue bergema, "Han Yong, Anda benar-benar tidak tahu malu, orang-orang melihatnya, apakah kamu tidak takut guntur dan kilat," ucap dari Chen Shuiyue. Dan Tang Xinying juga berkata dengan dingin, "Diaken Han, apa maksudmu? Apakah yang kamu lakukan di depanku? Apakah wajah semua orang mendistorsi fakta berdasarkan area abu-abu dari aturan sekte?" ucap dari Tang Xinying. Mendengar ini, Han Yong melemparkan pandangan mengejek ke arah Sen Subing dan Chen Shuiyue,
dan kemudian mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Tang Xinying, "Kepala, Anda mengatakan ini kepada bawahan Anda, tetapi bawahan Anda bukan tidak adil. Maaf, Kepala, jika murid-murid dari para tetua Sekte Abadi baru saja memasuki taman obat di bawah yurisdiksi para tetua lainnya, dan belajar tentang pengetahuan orang lain tentang mengolah obat roh, pendekatan ini tidak hanya berlebihan, sebaliknya, itu persis dengan kepala sekte saya dan menginginkan, bukankah itu ajaran bahwa kita harus belajar dari satu sama lain, belajar dari kekuatan orang lain, dan menebus kekurangan kita sendiri? Mungkinkah itu pandangan Anda, sama dengan tetua yang berjasa dan tetua kelima? Oke, bahkan jika Anda berpikir bahwa para murid dari tetua keempat ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka belum mengambil langkah ke kebun obat, mereka bisa, dikatakan tidak menerobos. Sebaliknya, para murid dari tetua yang berjasa dengan keras memprovokasi kemarahan. Ingin mengusir para murid dari tetua keempat, ini menyebabkan perselisihan, ucap dari Han Yong. Sebelum kata-kata Han Yong selesai, Sen Subing gemetar karena marah. "Kamu tidak tahu malu, kamu membalikan fakta yang benar dan salah," ucap dari Sen Subing. "Apakah kamu punya bukti untuk membuktikannya?" ucap dari Han Yong mengejek. "Jika kamu ingin aku melihat, tidak apa-apa bagimu untuk mengelola muridmu. Sebelumnya siapapun yang mendekati kebun obatmu, muridmu mulai mengejar orang. Pada analisis terakhir, itu muridmu yang menyebabkan kerusuhan dan menyebabkan 136 kematian. Kamu pernah menjadi kepala divisi alkimia dalam, dan bawahanmu berpikir bahwa kamu seharusnya membesarkan adik laki-lakimu setelah kamu menjadi kepala divisi alkimia selama bertahun-tahun. Fang adalah satu-satunya, dan hasilnya, hehe, itu benar-benar mengecewakan," ucap dari Han Yong. Sen Subing tersipu karena marah. Kamu, ucap dari Sen Subing marah. "Apa, kamu siapa?" ucap dari Han Yong. Setelah Han Yong mencibir, Han Yong berkata lagi, "Oh tentu saja, bagaimanapun juga, begitu banyak muridmu telah meninggal, dan aku memahami kesedihanmu, tetapi kamu tidak dapat memfitnah bawahan orang lain. Murid Anda tidak pandai mempelajari keterampilan, dan murid dari tetua keempat akan membunuh murid Anda segera setelah mereka bergerak. Anda, seorang penatua yang berjasa tidak kompeten, dan Anda tidak dapat melatih murid yang kuat dan tanggung jawab Anda adalah yang terbesar. Minta saja, saya akan memberikan murid-murid saya kepada Anda, tetapi karena ketidakmampuan Anda, kekuatan mereka rendah, dan mereka mati sesuka hati," ucap dari Han Yong. Sen Subing kini tidak pernah membayangkan bahwa Han Yong bisa berbicara dengan baik dengan satu mulut. Han Yong benar-benar merubah hitam menjadi putih. "Han Yong, itu sudah cukup," Tang Xinying memarahi dengan dingin, menatap Han Yong dengan dingin. "Kepala ini mengakui dan tahu bahwa kamu sangat mampu berdebat sesuai dengan aturan sekte. Jangan beritahu ketua ini, akibat dari penangananmu adalah bahwa semua kesalahan terletak pada tetua yang berjasa dan murid-muridnya. Kemudian beritahu ketua sekte suci Anda, kelambanan Anda didasarkan pada wilayah abu-abu dari aturan sekte, dan Anda berdebat tanpa malu-malu," ucap dari Tang Xinying. Melihat niat membunuh Tang Xinying terhadapnya, Han Yong tidak takut. "Bawahan saya hanya menguraikan faktanya. Mengapa kepala suku membunuh bawahannya? Jika Anda tidak ingat, bawahan dapat mengingatkan Anda. Sejak bawahan menjabat, kepala sekte suci dan Mai mengatakan bahwa hanya orang tuanya yang dapat memutuskan hidup saya. Aku akan mengeksekusiku secara tidak sah, dan aku akan membunuh semua tanpa ampun. Kepala Tang, jika kamu ingin membunuhku, kamu sebaiknya mencobanya," ucap dari Han Yong. Begitu kata-kata ini keluar, Tang Xinying tertawa dengan marah. "Oke, kamu menang, kepala ini benar-benar tidak bisa membunuhmu," ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying mengatakannya saat ini, tetapi pada kenyataannya, dia diam-diam memutuskan untuk membunuhnya di masa depan. "Kepala, jangan khawatir, ini bukan hasil dari penanganan bawahan," Han Yong mendengus dingin, dan kata-kata berikutnya bahkan lebih menyebalkan. "Sejak 89 murid dari tetua keempat berpartisipasi dalam kerusuhan,
bawahan putusan terakhir adalah bahwa 89 murid dari para tetua yang berjasa akan berperang melawan mereka, tentu saja, terlepas dari hidup atau mati, ucap dari Hanyong. Setelah mengatakan ini, Hanyong yang berada dekat Lui, Hanyong mengepalkan tinjunya dan berkata, Penatua keempat, bagaimana menurutmu, ucap dari Hanyong Fei. Oke, Penatua setuju, ucap dari Lui. Lalu Lui berkata lagi sambil memandang Sen Subing, Penatua yang berjasa, bagaimanapun juga, murid-muridku membunuh orang-orangmu, untuk melampiaskan kebencian Anda, bawahan Anda dapat menantang 3018 muridi saya, di antara lebih dari 100 murid, 89 orang dipilih secara acak untuk melawan murid-murid saya. Jika murid-murid Anda dapat membunuh murid-murid saya tidak punya keluhan, saya hanya berharap ini akan menyelesaikan ketidakbahagiaan di antara kita, ucap dari Lui. Sen Subing mengulurkan jari giok dan menunjuk Hanyong dan Lui dengan marah, kalian berdua bernyanyi bersama dan tidak tahu malu, ucap dari Sen Subing. Sen Subing, tetua ini tidak menindas siapapun di bawah naunganmu, jadi bagaimana denganmu, ucap dari Lui. Tepat ketika Sen Subing hendak membantah, tiba-tiba, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung mengguncang lembah peri. Lui, jangan terlalu banyak menipu orang. Tetua yang berjasa, murid ini akan bertarung, murid ini akan membantai dan memusnahkan mereka semua, ucap dari suara itu. Semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat ke belakang satu demi satu, tetapi melihat bayangan putih melintas, dan pada saat berikutnya, Tan Yun yang mengenakan jubah putih, muncul di rumput di depan Mu Mengyi dan Sue Zian, yang terluka parah dan koma. Tan Yun menyaksikan Mu Mengyi dan Sue Zian ditusuk oleh pedang di dada mereka, serta beberapa luka pedang yang mengejutkan di tubuh mereka, dan hatinya sakit ketika melihatnya. Dalam kemarahan, Tan Yun buru-buru melepaskan kesadaran spiritualnya ke tubuh kedua wanita itu, dan dia lega ketika dia menemukan bahwa kedua wanita itu tidak dalam bahaya. Kemudian Tan Yun menoleh dan berjalan menuju tubuh Song Hong sejauh 3 kaki. Tubuh Song Hong mengerikan, lengan kanan dan kaki kirinya terpotong, dan tubuhnya dipenuhi dengan puluhan luka pedang. Ada palung darah yang mengejutkan di lehernya. Tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan bahwa Song Hong akhirnya dipotong sampai mati setelah diperlakukan dengan kejam oleh orang lain. Pada jarak 3 kaki, Tan Yun berjalan sangat lambat, tetapi tubuhnya semakin gemetar. Tan Yun memikirkan gambar Song Hong yang menyebut dirinya saudara sebelum kematiannya, dan air mata tidak dapat ditahan untuk jatuh di wajahnya yang berangsur-angsur mengerikan. Saudara Song, teriakan keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun berlutut dengan berat di depan mayat Song Hong, membungkuk untuk memeluk mayat Song Hong, menggelengkan kepalanya dengan keras, air mata jatuh di mayat yang dingin. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku telah kembali dari tanah keabadian sudah setengah bulan dan saya sibuk, dan saya meminta saudara Luo untuk memberi tahu Anda bahwa saya akan mengunjungi Anda ketika saya selesai, tetapi saya tidak berharap bahwa saya bahkan belum melihat wajah terakhirmu, ucap dari Tan Yun sambil menangis. Tan Yun memeluk Song Hong dengan lembut, dan setelah menyandarkan mayat itu di batang pohon, Tan Yun menangis dan meraung ke langit, Saudara Song, perhatikan baik-baik di atas langit, bagaimana aku bisa membalaskan dendammu, ucap dari Tan Yun. Wosh! Luo Fan melintas dan memeluk Tan Yun. Luo Fan berkata dengan panik, Saudara Tan Xian, kamu tidak bisa impulsif, di antara 89 dari mereka, ada 6 orang kuat di pemurnian jiwa tingkat ke-9. Di antara mereka Hou Ye, juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, jangan impulsif, ucap dari Luo Fan. Saudara Luo, lepaskan aku, mata Tan Yun penuh dengan mata merah, dan dia meraung, saudarku meninggal, Mengui dan Ziyan terluka parah dan koma, perseteruan ini tak tertahankan, aku pasti akan membalas dendam, ucap dari Tan Yun. Kakak Tan Xian. Sebelum Luo Fan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diguncang oleh tubuh Tan Yun, dan Tan Yun baru saja melangkah, dia dipeluk erat oleh Luo Fan lagi, tidak, aku tidak bisa melihatmu mati, ucap dari Luo Fan. Tan Yun tiba-tiba menoleh, menatap Luo Fan dengan mata haus darah,
jika kamu memperlakukanku sebagai saudara, berikan jalan kepadaku, cepat minggir, ucap dari Tan Yun. Luo Fan menatap mata Tan Yun, sedikit ngeri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan tangannya. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki hal lain untuk dipikirkan, dia hanya ingin membalas dendam. Bunuh semua 89 orang. Meskipun Tan Yun tidak yakin bisa mengalahkan musuh, Tan Yun tidak akan pernah mundur. Mata Tan Yun yang haus darah melirik ke 89 orang di belakang Lu Yi, menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan bertanya siapa yang membunuh Song Hong, atau siapa yang menyakiti Meng Yi dan Ziyan, karena aku akan membuat semua kalian mati. Keluar dan mati untukku, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, 32 orang dari tingkat ke-7 pemurnian jiwa, 51 dari tingkat ke-8, dan 6 murid dari tingkat ke-9, mereka melihat Tan Yun seperti seorang idiot. Hou Ye yang tampan dan luar biasa, melihat kembali ke 88 orang dan berkata dengan nada mengejek. Ayo pergi, karena Tan Yun akan bertarung, bukankah kita akan ditertawakan jika kita tidak bertarung, ucap dari Hou Ye. Kakak Tan Xian, jika kamu bersikeras untuk bertarung, maka aku akan datang untuk menemanimu demi saudaramu, ucap dari Luo Fan. Setelah Luo Fan pulih, dia berubah menjadi bayangan dan muncul di samping Tan Yun. Kakak senior Tan, bahkan jika kamu mengorbankan hidupmu, aku akan menemanimu sampai akhir, ucap dari Luo Fan. Pada saat ini, di antara lebih dari 3.800 murid di bawah Sekte Sen Subing, 80 murid tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa berjalan keluar gerbang. Mereka semua adalah murid yang telah dibantu Tan Yun selama persidangan di Tanah Abadi. Di sisi lain, murid lain dari Sekte Sen Subing berpikir bahwa Tan Yun dan yang lainnya memang berani, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berdiri. Bukannya mereka tidak berani, dan bukannya mereka tidak ingin membunuh musuh bersama Tan Yun, tapi mereka tahu bahwa dengan Hou Ye saja, mereka berpikir hanya akan bunuh diri sendiri. Mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menemani Tan Yun sampai mati. Pada saat ini, Sen Subing melintas dan muncul di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan sedih dan setuju, aku tahu kalian sedih, tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak sesuai keinginan kalian, kembalilah padaku, ucap dari Sen Subing. Baik tetua, ucap dari murid-murid di belakang Tan Yun gemetar dan berubah menjadi bayangan. Setelah kembali ke kerumunan murid, mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Luo Fan masih berdiri di sana. Apakah kalian berdua akan memberontak? Ucap dari Sen Subing yang baru saja marah, melihat Tan Yun dan Luo Fan benar-benar tidak menurut, dan dia menjadi semakin marah. Kembalilah padaku, ucap dari Luo Fan menarik napas dalam-dalam, meraih Tan Yun dan ingin pergi, namun, ditemukan bahwa Tan Yun tidak bergerak seperti gunung, dan dia bahkan tidak bisa menariknya. Saudara Luo, kamu pergi, jangan ganggu aku lagi, ucap dari Tan Yun meraih lengan kanan Luo Fan dengan backhandnya, melemparkannya 100 kaki jauhnya, dan Luo Fan terbang ke kerumunan murid. Kakak Tan Xian, jangan bodoh, ucap dari Luo Fan cemas dan ingin bergegas lagi, tetapi ditarik oleh murid-murid lain. Kakak Luo, jangan pergi lagi, tetua yang berjasa sudah marah, ucap dari para murid. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, kembali padaku, ucap dari Sen Subing memarahi Tan Yun dengan marah, tetua yang berjasa, mereka membunuh saudaraku, itu juta menyakitiku, perseteruan ini harus diakhiri hari ini, ucap dari Tan Yun. Kamu, Sen Subing tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, tetapi tidak pernah menepuk Tan Yun. Sen Subing sangat kecewa, dan berkata, oke, kamu sendiri yang mencari kematian, tidak ada yang harus disalahkan, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu, Sen Subing berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua orang yang hadir percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Hahaha, aku punya tulang punggung, tapi tulang punggung tidak bisa digunakan sebagai kekuatan, ucap dari Hou Ye melirik Tan Yun, yang berjarak 100 kaki, dan kemudian berbalik untuk melihat dua murid dari pemurnian jiwa tingkat ke-7, kalian akan membunuh semut, ucap dari Hou Ye. Ya, kakak senior Hou. Tan Yun, pergi ke neraka, ucap dari kedua murid itu.
Kedua murid melangkah keluar dari kerumunan dan menyapu tinggi, satu telapak tangan dan kepalan tangan lainnya membuka kehampaan bergetar, dan menukik ke bawah menuju Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengubah tangannya menjadi cakar, dan langsung menyapu ke langit yang rendah, sosoknya berkedip ke kiri dan ke kanan, dan salah satu dari mereka meraih leher keduanya. Matilah, ucap dari Tan Yun. Tan Yun membanting ke langit, melingkarkan tangannya dengan kekuatan spiritual, dan mengayunkan mereka berdua, menyebabkan tubuh mereka menabrak kehampaan. Tidak, tolong. Dengan suara tumpul dan keras, kedua tubuh tercabik-cabik setelah tabrakan hebat, dan organ-organ dalam berserakan di tanah dengan tulang dan darah. Bang bang. Z. Tan Yun melambaikan tangannya, menjatuhkan kedua kepala murid itu ke tanah, dan kepala itu berguling di depan Hou Ye dan yang lainnya. Adegan ini mengejutkan semua tetua, termasuk Tang Xinying, Shen Subing, Lu Yi, dan bahkan para murid. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tantangan lompatan katak Tan Yun begitu kuat. Berikan semuanya padaku, gunakan senjata untuk menghancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping, ucap dari Hou Ye. Hou Ye memberi perintah, dan segera, kecuali 5 murid lainnya dari tingkat ke-9 alam pemurnian jiwa, yang meremehkan Tan Yun, tidak melakukan apa-apa, 81 murid lainnya memegang senjata, dan beberapa menyapu ke dalam kehampaan untuk membunuh Tan Yun. Beberapa ada di tanah. Dengan cahaya pedang, dan bayangan tombak, mereka menyerang Tan Yun dengan ganas. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan dan cahaya pedang dari berbagai atribut menyelimuti kekosongan Tan Yun selebar 300 meter, menelan Tan Yun. Kekosongan itu penuh dengan celah-celah ruang yang terjalin secara vertikal dan horizontal, seolah-olah kekosongan ini benar-benar hancur. Bayangan tombak yang besar dan indah menembak, dengan kekuatan menembus kehampaan, menembak dengan keras ke arah Tan Yun yang berada di bawah bayang-bayang cahaya pedang. 81 orang berusaha keras, ingin membunuh Tan Yun menjadi ampas daging. Aduh, Tang Xinying menghela nafas, percaya bahwa Tan Yun tidak punya kesempatan untuk hidup. Shen Subing menyaksikan kematian Tan Yun tanpa ragu, kemarahannya langsung menghilang, dan dia diam-diam membenci dirinya sendiri mengapa dia tidak memaksa Tan Yun pergi. Di sisi lain, kecuali tetua kelima, Lu Yi dan tetua lainnya memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Tan Yun terlalu sembrono, di tingkat ketiga pemurnian alam jiwa, tetapi dia berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh 89 lawan sendirian. Sebagian besar murid di bawah sekte Shen Subing menoleh dan tidak tahan melihat keadaan tragis tubuh dan tulang Tan Yun. Ketika semua orang memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, adegan berikut sangat mengejutkan hati semua orang. Aum, raungan seperti binatang tiba-tiba terdengar di sinar pedang yang mengoyak kekosongan. Tetapi melihat seluruh tubuh Tan Yun berputar dengan energi spiritual, seperti penaklukan emas, setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, bayangan seperti hantu dengan cepat bergerak melalui serangan yang kuat, dan muncul di langit di atas kepala 81 orang. Di tangannya, dia berubah menjadi pedang primordial Jin Ni berwarna emas. Hos, boom, boom. Rambut Tan Yun beterbangan, dan dia menghilang seketika setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng. Saat berikutnya, Tan Yun muncul di kehampaan 200 kaki di bawah, dan menebas kepala murid tingkat 8 dari alam pemurnian jiwa dengan satu pedang. Setiset-set. Setelah mayat tanpa kepala dibelah oleh Tan Yun lagi, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas, sering berkedip di langit rendah, dan setiap kali dia berkedip, dia memenggal kepala seorang murid. Puci, puci. Ini adalah pembantaian total. Setelah semua orang menangkap gerakan Tan Yun, ketika mereka memblokir serangan Tan Yun dengan pedang mereka, pedang terbang di tangan mereka dengan mudah dipotong oleh pedang suci Tan Yun Jin Ni, dan kemudian, pedang ilahi Hongmeng membantai seorang murid yang putus asa. Dalam sekejap mata, 53 murid dalam kehampaan dibantai oleh Tan Yun, dan darah yang disemprotkan dari mayat tanpa kepala dan dimutilasi jatuh ke tanah satu demi satu seperti meteorit berwarna darah. Hoa, hoa, darah tumpah ke 10 murid di tanah seperti hujan.
Ketika mereka ketakutan, Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, menukik dengan keras, "Bang!" Kepala murid tingkat ke-7 pemurnian jiwa yang terkenal meledak. Bunuh! Sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul kembali 300 kaki jauhnya. Pada saat yang sama dengan tinju menghantam dada seorang murid, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci Jinni dengan suara bersiul, ditembakkan dari jarak 30 kaki dan menebas pergi ke tenggorokan seorang murid. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun, berlumuran darah dengan mata galak, muncul 200 kaki lagi, dan cakar tangan kanannya mencubit wajah seorang murid. Dari saat 81 orang menyerang Tan Yun sampai sekarang, hanya 2 napas kemudian, Tan Yun telah membunuh 75 orang secara berdarah. Pada saat ini, 6 murid yang tersisa yang masih memiliki kesombongan sebelumnya, mereka sudah ketakutan, dia berbalik dan 6 murid itu melarikan diri menuju Hou Ye, yang berada di tingkat ke-9 pemurnian alam jiwa, 500 meter jauhnya. "Kakak senior Hou, tolong. Kakak Wang, tolong aku," ucap dari ke-6 murid itu. Setelah kata-kata itu jatuh, Tan Yun melintas dan muncul 400 kaki jauhnya ketika 6 orang berteriak minta tolong dengan panik, dan darah menembus punggung seorang murid dengan tangan kanannya, menghancurkan tulang rusuk dan mencuat dari dada. Murid itu terbunuh di tempat, dan tubuh itu masih tergantung di lengan kanan Tan Yun. Wosh Tam! Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan mayat di lengannya terbanting seperti bola meriam di depan Hou Yue yang baru saja pulih dari keterkejutannya. "Hei!" Saat Tan Yun menunjuk Hou Ye dengan pedang ilahi Jinni di tangan kanannya. Melihat itu, Hou Ye meraung marah, "Tan Yun, kamu membunuh begitu banyak saudara juniorku, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan." "Saudara muda Wang, kalian berlima ikutlah denganku," ucap dari Hou Ye. Begitu suara itu jatuh, dalam kehampaan di atas kepala Hou Ye, 9 hantu jiwa rahim binatang muncul, dan setiap hantu tampak persis sama dengan Hou Ye. Segera, ada 9 raungan binatang buas yang memekakkan telinga di dalam hantu. Jelas itu adalah kualitas terbaik dari atribut binatang. Ketika hantu dari 9 embrio binatang menghilang, aura Hou Ye melonjak, memancarkan aura yang sebanding dengan kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Dengan peningkatan 9 embrio binatang, kekuatannya telah meroket 9 kali. Tombak itu bertarung ke segala arah, tetapi satu-satunya hal yang cepat. Cahaya perak dari cincin penyimpanannya bersinar di malam hari, dan tombak Fangtian putih perak muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kanannya satu demi satu, bayangan virtual seperti kenyataan muncul di atas kepala Tan Yun. Ureyer. Pada saat yang sama, Tan Yun berada di segala arah, dan ketika ada 7 hantu di langit dan tombak, 8 tombak dengan kekosongan retak, dan tombak itu cepat seperti kilat, menembak ke arah Tan Yun. "Kecepatan yang sangat cepat," ucap dari Tan Yun. Dan Tan Yun buru-buru menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindar, tetapi baru saja menghindari hantu Fangtian Huaji, hantu lain telah meledak dari atas kepalanya. Tan Yun menoleh ke samping, tidak bisa mengelak sama sekali, alur darah yang terlihat jauh ke tulang ditarik di seluruh lengan kanan, dan darah mengalir seperti aliran. Dan hantu dari 8 tombak tampaknya tidak ada habisnya, masih menembak ke arah Tan Yun yang mati-matian menghindar. Pada saat ini, 5 murid lainnya dari alam pemurnian jiwa tingkat 9, 4 memegang pedang, dan 1 orang mengendalikan kuali raksasa yang seputih salju, memancarkan udara dingin dari dunia yang membeku. Mereka menyerang Tan Yun dengan kejam. Puci-puci. Pada saat ini, Tan Yun menghindar dengan panik, dan 8 bayangan tombak meninggalkan beberapa luka mengejutkan di kaki, lengan, dan di bawah dada Tan Yun. Pada luka dengan darah tulangnya terlihat jelas. "Formasi pedang ilahi Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi Jinni, matanya yang berbintang mengamuk, dan semangat juangnya tinggi. Dalam pikirannya, 11 pedang atribut harta kelas atas, dengan kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, keluar dari cincin penyimpanannya dan digantung 500 kaki,
setiap pedang terbang meledak dengan tirai tipis beberapa ratus kaki, dan membentuk formasi kacau dengan radius 500 kaki menyelimuti Hou Ye dan yang lainnya. Sekarang, ketika Tan Yun telah memasuki tingkat ketiga dari pemurnian jiwa, formasi pedang ilahi Hongmeng telah tumbuh dari radius 300 kaki menjadi radius 500 kaki, dan ruang kacau di dalam formasi juga meroket hingga 11 kali, mencapai radius 5.500 kaki. Selain itu, saat jiwanya memasuki alam penyempurnaan jiwa, Tan Yun tidak perlu melepaskan kekuatan Hongmeng dari mata janin Hongmeng di Lingqi, dan formasi pedang dapat diatur dalam sekejap. Ini formasi pedang, ucap dari Tang Xinying dan semua tetua tidak bisa tidak bertanya-tanya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalam formasi pedang. Shen Subing melihat formasi pedang, tinjunya yang harum mengepal erat, giginya menggigit bibir merahnya, dan matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Luo Fan, Nangong Ruxue, dan lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Shen Subing, menatap formasi pedang dengan cemas, berdoa untuk Tan Yun. Tang Xinying menyaksikan formasi pedang dengan gugup dan cemas. Dalam hatinya, meskipun dia ditolak oleh Tan Yun karena dia sudah memiliki master, ketika dia ingin menerima Tan Yun sebagai muridnya, dia masih menyukai Tan Yun di dalam hatinya. Di sisi lain, wajah penatua keempat Lu Yi suram dan menakutkan, dan banyak kemarahan berkecamuk di dadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun akan sangat menakutkan. Pada saat ini, 5 murid yang baru saja selamat dari pembantaian Tan Yun berhenti di luar formasi pedang dengan gemetar, terengah-engah. Kelima orang itu memandangi mayat-mayat di seluruh tanah dengan ekspresi datar, mengerikan. Tan Yun benar-benar mengerikan, ucap dari murid itu. Pada saat ini, Hou Ye, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun berada di formasi pedang pembantaian Hongmeng. 6 orang ini berada di ruang kacau, menatap Tan Yun yang berdiri di langit. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.